Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ibnu Sofyan, NIM 2020113 dari kelas manajemen 2A. Di video kali ini saya akan menjawab soal-soal bahasa Indonesia. Soal pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan, dan kurangnya ketelitian dalam menulis. Contohnya kata baku, fotokopi, kacamata, telur. Kalau kata tidak baku, fotokopi, kacamata, telur. Soal kedua, bagaimana langkah memberikan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Tulisan kutipan langsung selalu meletakkan penulisan di awal kalimat. Setelah itu panjang kutipan langsung kurang dari 6 baris, yang kemudian inti gagasan atau ide pokok tulisan diapit dengan 2 tanda petik. Tanda petik tersebut berisi kutipan langsung. Sedangkan dalam kutipan tidak langsung, hal tersebut tidak perlu dilakukan. Kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis awal kalimat dan disertakan tahun serta halamannya. Contoh kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung, ekspresi menyatakan bahwa seseorang mengalami depresi mental ketika permintaan meningkat tetapi tidak dapat mengejar permintaan tersebut. Lanjut kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu hubungan antara organisasi dan manusia yang membuatnya sangat dekat sesuai dengan pemahaman organisasi. Organisasi adalah respon dan alat untuk menciptakan nilai untuk memenuhi kebutuhan manusia, menurut Wirawan 2007. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan dengan contohnya. Perbedaan biografi dengan bibliografi adalah kalau biografi itu tulisannya riwayat hidup seseorang dari lahir sampai sekarang, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Sedangkan bibliografi merupakan alat penelusuran biografi seperti katalog. Biograf hanya menunjukkan biografi secara garis besar. Contoh dari biografi. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Sedangkan contoh dari bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Selanjutnya, pertanyaan keempat, apa perbedaan makna antara pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pengganti waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Perbedaan makna antara jam dengan pukul. Jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contoh kalimatnya. Kami bekerja selama 8 jam sehari. Perjalananku di Surabaya dihabiskan waktu sekitar 6 jam. Setiap 6 jam sekali ia harus minum obat. Sedangkan pukul untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh kalimatnya. Rapat itu sudah mulai pukul 10 WIB. Lalu kita berangkat pukul jam 9. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 7. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pertanyaan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa itu adalah sebuah sistem yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Bahasa itu berwujud lambang, kata atau gabungan. Dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi, contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik
terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fon atau fonem. Bunyi yang di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Bahasa itu bermakna kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun jika disusun dalam morfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan dan serta 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma yang sering disalahkan, pemisah unsur rincian dalam kalimat pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contohnya: 1. Telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi, titik. Kedua, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Ketiga, 1, 2, tiga. Keempat, saya ingin membeli kamera, tapi uang saya belum cukup. Kelima, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Perbedaan dari tanda titik 2 dengan tanda titik koma. Tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap. Namun titik 2 tidak dipakai bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pertanyaan. Contohnya, Tika membeli buah, titik 2, apel, pisang, salak, dan durian. Selanjutnya tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, jumlah keseluruhan nilai rata-rata di atas 8 titik koma tidak memiliki riwayat pelanggaran tindak pidana titik koma. Selanjutnya pertanyaan ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penggunaan kata depan. Kesalahan yang sering terjadi pada penulisan kata depan yang seakan-akan yang disamakan saja dengan kata penghubung. Kedua, penempatan tanda baca. Tanda baca yang dimaksud di sini mencakup semua tanda yang paling sering digunakan termasuk tanda seru, tanda tanya, titik, garis hubung, dan koma. Selain itu, penggunaan penulisan tanda kurung ganda. Yang ketiga, penggunaan huruf atau ketikan miring. Penulisan atau pengetikan huruf miring pada umumnya digunakan untuk menandai istilah-istilah yang berasal dari bahasa asing sehingga bahasa Indonesia, kecuali kata-kata serapan. Keempat, penulisan kalimat tidak langsung. Penulisan kalimat tidak langsung juga masih sering terjadi kesalahan oleh beberapa blok lainnya. Kelima, penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital banyak terjadi pada bagian judul tulisan. Selanjutnya pertanyaan ke-9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Banyaknya vokal sebagai huruf sisipan yang membantu bunyi sebuah yang dapat menghilangkan karena mereka menganggap huruf hidup atau vokal yang diapit oleh konsonan tertentu seperti G, I, N, S. Contoh penulisan konsonan. 1. Erwan resmi berkuliah di jurusan Ekonomi Syariah. Huruf konsonan rangkap pada kalimat di atasnya. Kata yang mengandung huruf konsonan rangkap tersebut. Kedua, syariah ayah selalu berangkat ke kantor pada jam 6 pagi. Huruf konsonan rangkap pada kalimat di atas adalah eng.
Selanjutnya, kata yang mengandung huruf konsonan rangkap tersebut berangkat. Contoh penulisan vokal: air A, kedua racik A, ketiga kuda A. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.